Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, udah cukup lama, enggak deh, baru kemarin ya saya bikin konten dan saya nggak ngerti ya kenapa konten kemarin itu nggak ada suaranya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, lupain. Oke, saya di sini ingin memperkenalkan ya thariqat yang saya dirikan ya. Itu thariqat Al-Mahdi ya. Jadi saya ingin mempresentasikan apa itu thariqat Al-Mahdi ya. Oke, kita masuk ke perkenalan ya. Apa itu thariqat Al-Mahdi? Jadi thariqat Al-Mahdi itu merupakan thariqat yang didirikan oleh Agung Sudrajat ya, saya sendiri ya, pada 7 Februari 2024 atau hari ini, atau 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah ya, di Bandung, Indonesia. Oke, kalau ada yang bertanya apa sih thariqat itu? Jadi thariqat itu artinya adalah jalan ya. Kalau misalnya ada juga sabil, itu lebih luas. Nah, ini thariqat itu jalan yang lebih kecil lagi gitu ya. Oke, jadi intinya apa? Intinya thariqat itu pada umumnya melakukan suatu amalan tertentu ya secara bersama-sama gitu. Ya. Lalu bagaimana sih secara umum ya thariqat Al-Mahdi itu? Oke, jadi secara umum thariqat Al-Mahdi itu berfokus ya kepada menjauhi apapun yang dilarang dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kaidah umum thariqat Al-Mahdi itu hanya seperti itu ya, menjauhi yang dilarang. Kalau yang tidak dilarang, kita menganggapnya itu boleh gitu ya. Lalu kenapa thariqat Al-Mahdi melakukan hal seperti itu? Ya. Karena thariqat Al-Mahdi berkeyakinan bahwa sumber dari segala masalah ya adalah dari melakukan pelanggaran terhadap Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi apapun masalah yang kita hadapi ya, itu kalau kita cermati itu ada hubungan dengan pelanggaran yang kita lakukan ya terhadap Al-Quran maupun Sunnah. Juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya bahwa aku tidak pernah menzalimi siapapun ya. Jadi intinya kita lah sebenarnya yang menzalimi diri kita sendiri dengan cara melanggar melanggar apapun yang dilarang baik di Al-Quran maupun Sunnah. Jadi begitu ya. Oke, lalu kenapa namanya Al-Mahdi gitu? Kenapa itu? Jadi Al-Mahdi sendiri saya ambil ya dari kata Mahdi ya. Itu di salah satu bela diri yang pernah saya pelajari ya. Jadi diambil dari kata Mahdi yang artinya membendung atau menahan diri. Jadi diharapkan ya ikhwan thariqat Al-Mahdi itu bisa membendung atau menahan diri dari apapun yang dilarang oleh Al-Quran maupun Sunnah gitu. Oke. Lalu filosofinya apa? Ya, jadi filosofi thariqat Al-Mahdi itu begini ya. Jadi Al-Mahdi berfokus pada meminimalisasi dosa gitu kan. Kita minimalkan aja dosa kita ya. Karena itu lebih mudah sebenarnya ya, dibanding kita melakukan paha amal gitu ya. Kalau mungkin amal, mungkin contoh sedekah ya, kita harus punya uang ya, punya harta untuk sedekah. Tapi kalau meminimalkan dosa, kita sebenarnya lebih mudah gitu kan, karena nggak perlu modal gitu sebenarnya kan. Jadi kita fokusnya pada meminimalkan dosa kita ya, dengan cara menjauhi semua yang dilarang. Nah, baru setelah dosanya kita minimalkan, baru kita bisa meningkatkan pahala kita ya dengan cara apapun ya. Nah, ini thariqat Al-Mahdi membebaskan ya. Meningkatkan pahala itu bebas, tergantung individu ya. Ada individu yang misalnya suka bersedekah ya, ada yang sukanya sholat, ada yang sukanya puasa, ada yang sukanya wirid, itu bebas gitu kan. Caranya itu mendapatkan pahala itu bebas, terserah apa yang disenangi gitu kan. Oke, jadi prinsipnya itu seperti timbangan ya. Ya, kalau nanti kita di akhirat akan ditimbang ya, amal baik dan amal buruk kita, anggap jadi supaya timbangan amal lebih berat ya, maka timbangan dosa diminimalkan ya, dengan cara menghindari larangan Al-Quran dan Sunnah kan. Jadi andai saja ya, bayangkan ya, andai saja nih dosa kita nol ya, walaupun nggak mungkin ya dosa kita nol,
Tapi andai dosa kita nol ya, maka kita punya amal sekecil apapun akan membuat kita insya Allah ya masuk ke surganya Allah. Ya, wallahu alam ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi minimalkan dosa ya, lalu maksimalkan pahala atau amal dengan cara apapun yang disukai gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Ya mungkin mirip-mirip ya dengan konsep ekonomi ya. Dengan usaha sekecil-kecilnya mendapatkan profit sebesar-besarnya ya. Mungkin mirip ya. Tapi kalau ini dengan dosa seminimal-minimalnya dan mendapat pahala sebanyak-banyak. Ya nggak tahu lah, agak maksa ya. Oke, lalu gimana sih amalan atau adakah amalannya atau wiridnya? Oke. Jadi amal Thariqat Al-Mahdi itu pada umumnya kan tadi jelas ya, menjauhi dari hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran maupun Sunnah ya. Jadi sebenarnya dengan kita menghindari hal-hal yang dilarang, kita sebenarnya sudah mengamalkan ya ajaran Islam sebenarnya. Lalu secara khusus wirid Thariqat Al-Mahdi itu adalah karena di Thariqat itu ya identik dengan wirid ya. Maka di Thariqat Al-Mahdi itu ada wiridnya yang khusus, yaitu ya maksudnya yang kita rutinkan ya, adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ya. Dan secara umum yaitu semua wirid yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu boleh diwiridkan ya. Apapun yang ada hadisnya ya. Mau hadisnya sahih, mau hadisnya dhaif, silakan ya. Insya Allah itu baik untuk kita gitu ya. Lalu kenapa dipilih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Karena ada berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW 2 kalimat yang ringan diucapkan lidah ya, berat dalam timbangan amal, keduanya disukai oleh Tuhan pemberi kasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Ini adalah hadis Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kenapa dipilih wirid ini? Karena ini wiridnya adalah ringan ya, namun berat dalam timbangan amal nanti ya di akhirat. Kenapa? Ya kita kan berdasarkan prinsip ekonomi kan, kita ngelakuin hal-hal yang mudah namun efeknya berat gitu. Karena kita kan tujuannya ini, sebenarnya kita hidup di dunia ini tujuannya apa sih? Adalah untuk mendapatkan skor pahala sebesar-besarnya kan ya, yang nanti dibuktikan di timbangan amal. Maka kita fokus pada apapun yang mudah namun efeknya berat gitu kan. Contohnya adalah ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ya. Dan ini ada hadis, didukung oleh hadis Nabi Muhammad yang insya Allah sahih ya. Oke, jadi begitu secara umum ya tentang Thariqat Al-Mahdi ini. Lalu kalau teman-teman ingin ikut ya pengajiannya ya, sekarang baru ada ya di Bandung itu di Bandung ya teman-teman. Jadwalnya itu ba'da Isya ya sampai selesai ya. Jadi ba'da Isya insya Allah sampai selesai. Kalau yang dari luar kota insya Allah bisa ikut tidur di sini ya. Kalau misalnya besoknya santai kan, besoknya Sabtu ya, insya Allah teman-teman bisa ikut tidur di sini. Namun sebelumnya teman-teman dipersilakan untuk cek link ya di deskripsi ya. Cek link di deskripsi ya. Nanti tinggal klik aja teman-teman, isi ya. Nanti biar kita masukkan ya ke grup ya. Dan untuk ya biar saya bisa memberitahu info selanjutnya ke teman-teman yang tertarik ya untuk mengikuti Thariqat Al-Mahdi ini. Oke, sekian pengenalan saya tentang Thariqat Al-Mahdi ya yang saya dirikan ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa bersatu padu ya untuk menjalankan ajaran Islam, dan semoga kita bisa menahan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah ya,
baik itu di Al-Quran maupun hadis. Dan ya cukup sekian ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.